Karena beberapa bulan setelah ia meninggal, Jimmy Savile ini dipercaya telah melakukan kekerasan dan juga pelecehan seksual terhadap lebih dari 450 anak-anak dan orang dewasa antara tahun 1955 sampai 2009. Rentan usia mereka antara 2 sampai 43 tahun. Dan kebanyakan 73% korban Jimmy berumur di bawah 18 tahun. Kembali lagi di Hansin, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Gimana jadinya orang yang paling terkenal dan berpengaruh di suatu negara ternyata menyimpan sisi gelap yang mengerikan bagi semua orang, khususnya anak-anak. Tapi orang tersebut malah diberikan penghargaan dan lolos dari jeratan hukum sampai akhir hidupnya. Sangat tidak adil, bukan? Oke, di Hansin kali ini gue akan bahas true crime yang berangkat dari kisah nyata seorang selebriti paling berpengaruh di Inggris, yaitu Jimmy Savile. Cerita ini menurut gue agak ribet dan bikin puyeng ya. Oke, gue harap kalian bisa memahaminya dan gue udah berusaha ngerangkum ini ceritanya sesingkat mungkin dari berbagai sumber. So, here we go. Yang pertama, kita akan bahas dulu latar belakang. Siapa sih Jimmy Savile ini? Pemilik nama lengkap James Wilson Vincent Savile, lahir tanggal 31 Oktober 1926 di Burley, Leeds, Inggris. Dia dikenal sebagai seorang presenter TV, penyiar radio, DJ, dan selebriti paling populer di Inggris. Karirnya di dunia hiburan ini dimulai pada tahun 1958 saat menjadi DJ di Radio Luxembourg dan di channel TV Tyne Tees Television pada tahun 1960. Dia pun direkrut oleh BBC sebagai pembawa acara untuk acara musik Top of the Pops di tahun 1964 sampai 2006. Lanjut dari tahun 1975 sampai dengan 1994, dia juga menjadi presenter untuk program TV Jimmy Fix It yang dikhususkan untuk penonton anak-anak. Jimmy juga dikenal karena gaya yang nyentrik ditambah rambut pirang, panjang, kacamata hitam, baju heboh, perhiasan mencolok dan sering menghisap cerutu. Di luar layar TV, Jimmy ini sering melakukan acara kegiatan amal dengan mengumpulkan dana sampai 40 juta pound sterling yang diperuntukkan untuk rumah sakit sekitar. Dan dia juga sering banget nih mendaftarkan dirinya sebagai volunteer atau sukarelawan di beberapa rumah sakit di Inggris. Akibat banyaknya kegiatan amal yang dilakukan sama Jimmy sampai mendapatkan banyak penghargaan termasuk gelar kebangsawanan dari Ratu Inggris dan Paus Johannes Paulus II pada tahun 1990. Nah, acara TV yang dibawakan ini selalu bagus ratingnya, ditambah dia juga udah mendapatkan gelar kebangsawanan dan mempunyai koneksi dari kalangan kerajaan. Hal ini membuat Jimmy ini semakin tenar dan mempunyai power lah yang besar. Beberapa anggota atau keluarga kerajaan yang dekat sama Jimmy, misalnya ada Margaret Thatcher, terus juga ada Prince Charles, terus juga ada Princess Diana, dan banyak juga nih temannya Jimmy dari kalangan musisi internasional seperti band The Rolling Stone, The Beatles, terus juga ya pokoknya si Jimmy ini selain menjadi ikon di BBC, dia juga benar-benar dihormati, dihargai dan disukai sama banyak orang. Kita fast forward. Jimmy akhirnya meninggal pada 29 Oktober 2011 di umurnya yang ke-84 tahun karena penyakit pneumonia yang ia derita. Ya, pemakamannya pun ini dihadiri sama ribuan rakyat Inggris. Tetapi, apa yang dilihat di layar kaca tidak sesuai dengan apa yang terjadi di balik layar. Karena beberapa bulan setelah ia meninggal, Jimmy Savile ini dipercaya telah melakukan kekerasan dan juga pelecehan seksual terhadap lebih dari 450 anak-anak dan orang dewasa antara tahun 1955 sampai 2009. Rentan usia mereka antara 2 sampai 43 tahun. Dan kebanyakan 73% korban Jimmy berumur di bawah 18 tahun.
Oke, sekarang kita akan bahas timeline kejahatan yang dilakukan sama Jimmy Savile. Diawali dari tahun 1955. Insiden pelecehan yang dilakukan sama Jimmy ini untuk pertama kalinya terjadi di Manchester saat dia masih jadi pengelola ruang dansa. Lanjut, di tahun 1960, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun meminta tanda tangan Jimmy. Tetapi dia malah bawa anak itu ke dalam hotel dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Lanjut, di tahun 1965, saat menjadi volunteer, Jimmy ini melakukan pelecehan dan juga kekerasan seksual kepada perempuan dan laki-laki yang berada di studio penyiaran BBC. 14 rumah sakit umum dan 20 rumah sakit khusus anak-anak di seluruh Inggris. Nah, di tahun 1966, polisi menduga tahun ini sebagai puncak dari pelecehan yang dilakukan sama Jimmy yang berlangsung selama 1 dekade. Lalu, di tahun 1970 ini Jimmy sering melakukan kejahatan di sekolah perempuan dan Croft selama ia menjadi pengunjung tetap. Dan di tahun 1972 Jimmy ini pernah tercatat meraba anak laki-laki umur 12 tahun dan 2 perempuan yang hadir di acara Top of the Pops. Lanjut, 1980-an seorang wanita melapor ke polisi karena menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Jimmy di mobil van yang terparkir di gedung BBC. Kemudian pada April di tahun 2000, dalam sebuah film dokumenter TV ya, Jimmy ini sempat mengaku kalau misalnya ia seorang pedofil. Tapi gak berapa lama dia menyangkal pernyataan tersebut. You hate children. Because we live in a very funny world. And it's easy for me as a single man to say, I don't like children. Are you basically saying that so tabloids don't, pursue this whole isnn't he a paedophile line basically? Yes. Oh, how do they know whether I am or not? How does anybody know whether I am? Nobody knows whether I am or not. I know I'm not. Lalu, tahun 2009, polisi mendapati laporan dari seorang wanita berusia 43 tahun yang mengalami pelecehan seksual oleh Jimmy dalam perjalanan naik kereta. Pada 29 Oktober 2011, Jimmy Savile meninggal dunia di usianya ke-84 tahun. Nah, gimana akhirnya kejahatan si Jimmy ini bisa terungkap? Rumor kejahatan Jimmy ini mulai mencuat kembali yang akhirnya pada November 2011, program TV BBC Newsnight ini memulai penyelidikan terhadap kasus Jimmy. Tapi baru aja dimulai, penyelidikan ini terpaksa harus dihentikan. Nah, alasan batalnya acara tersebut baru diketahui pada 8 Januari 2012 di mana media Sunday Mirror mengungkap bahwa batalnya program Newsnight ini karena bentrok sama program lain. Lalu di tanggal 3 Oktober 2012 ini dari kasus ini memunculkan film dokumenter yang dibuat sama ITV. Ini berjudul Exposure, The Other Side of Jimmy Savile yang menampilkan tuduhan pelecehan dari berbagai wanita. Akhir Oktober 2012, pihak BBC menunjuk Dame Janet Smith untuk menyelidiki budaya kerja dan aktivitas Jimmy di BBC selama tahun 60-an, 70-an, dan 80-an. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa Jimmy ini telah melecehkan puluhan orang di kantor BBC. Dan para pekerja sana sebenarnya tahu, tetapi mereka itu takut buat ngadu ke pihak manajemen. Nah, di bulan yang sama, di Oktober 2012, polisi Inggris akhirnya turun tangan untuk membantu kasus ini dan mengarahkan buat melakukan penyelidikan secara besar-besaran. Akhirnya, di tahun 2013, tepatnya di Januari, kepolisian Inggris yang bekerja sama dengan Perhimpunan Nasional untuk Pencegahan Kekejaman Terhadap Anak menyimpulkan bahwa Jimmy Savile adalah salah satu pelaku kejahatan seks di Inggris yang paling produktif. Dan ya, hal ini terlihat dari banyaknya 450 tuduhan pelecehan dari tahun 1955 sampai 2009. Saking licinnya kejahatan yang ia lakukan, orang-orang pun gak tahu kalau misalnya Jimmy itu melakukan hal tersebut. Dia selalu melakukannya di berbagai kesempatan dan di berbagai tempat. Yang bikin sakit dari kasus ini, yaitu cara Jimmy memilih para korbannya. Dia seperti sengaja memilih target orang-orang yang rentan, seperti anak-anak yang sakit,
anak kecil, orang yang sudah tua, atau orang dewasa yang sakit, biar mudah dimanipulasi. Sebenarnya beberapa korban ada yang sudah melapor dan banyak juga tuduhan yang ditunjukkan buat Jimmy atas kejahatan yang dilakukannya. Tapi semua orang tidak percaya dan mencoba gak mendengarkan apa yang dilaporkan para korban. Bahkan orang-orang yang mengenal Jimmy malah memaklumi hal tersebut dan menganggap itu hanya bagian dari sebuah pekerjaan. Dan karena buktinya tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Jimmy pada saat itu, makanya semua tuduhan itu gak bisa diproses. Nah, salah satu korbannya yaitu Karen Ward ini sempat memberikan kesaksian saat dirinya dilecehkan oleh Jimmy. Pas di umurnya yang ke-14, Karen ini diminta Jimmy untuk melakukan tindakan seksual dengan memberikan janji ke Karen kalau misalnya dia akan membuat Karen terkenal dan bisa masuk TV. Face interview. He wanted me to fondle him and he promised me that if I gave him that he would arrange for me and my friends to go to Television Centre and be on his television show. I did it. I was 14. What would be? Selama melakukan kejahatan tersebut, Jimmy ini mengandalkan fame dan power yang dia miliki sehingga dia dengan mudah memanipulasi para korbannya dengan menawarkan ketenaran yang akan diberikan. Tapi dengan satu syarat, yaitu para korban harus menuruti keinginan seksual dari Jimmy. Para korban pun sulit dan takut untuk melaporkan hal tersebut karena ya memang mereka diancam dan diintimidasi sama Jimmy. Jimmy merasa dirinya punya banyak backingan dan koneksi. So kalau misalnya ada yang melapor ya dia akan tuntut balik sebagai pencemaran nama baik. Jadi ya selama beberapa dekade itu Jimmy merasa bebas melakukan kejahatannya dan menghindar dari hukumannya. Nah, begitu semua fakta pelecehan seksual yang dilakukan sama Jimmy terungkap, akhirnya warga Inggris marah dan berujung merusak makam si Jimmy. Gelarnya dicopot dan penghargaannya dicoret-coret sampai apapun yang mengatasnamakan Jimmy Savile dirusak sama rakyat Inggris. National treasure to one of the most reviled men in the public consciousness. Savile's links with Scarborough are all but gone. The defaced plaque on his former home removed. His street sign also taken down. The University of Bedfordshire has withdrawn the honorary degree it's awarded to Jimmy Savile. Leeds City Council says it will remove an inscription on the wall of its civic hall honouring Jimmy Savile. It's the latest dedication to the former Radio 1 DJ to be removed after a plaque. Calls are growing for Jimmy Savile to be exhumed from his resting place in Scarborough. Damn good idea. I mean, nobody wants it in there now after all these revelations have come out. Get rid of him. Get rid of the man. He doesn't exist anymore. Yang bikin gue kesel, dia tuh kayaknya gak pernah merasakan hukuman dan penjara ya. Padahal dia kan itu amat pantas untuk mendapatkan itu gitu. Ya dia pergi begitu saja sedangkan dia udah menghancurkan hidup para korbannya. Ini gila sih. Mudah-mudahan gak ada lagi ya orang-orang yang kayak gini. Kalaupun ada, kalian yang jadi korban, please speak up guys. Oke. Itu dia kasus dari British Entertainment yang ternyata seorang pedofilia dan sexual abuser ini sempat menghebohkan negara Inggris. Oke, gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk di subscribe channel gue, di like, di komen, atau apa aja gitu ya. Well, dari kasus ini sih gue bisa mendapatkan pelajaran ya. Salah satunya, benar kata pepatah, don't judge a book by its cover. Karena gak semua apa yang terlihat jahat adalah jahat, dan gak semua yang terlihat baik adalah baik. Contohnya Jimmy, di luar kelihatannya sangat baik, tapi di belakangnya benar-benar bejat. Ya gue harap semuanya dengan zaman yang semakin modern, teknologi semakin canggih, dan orang-orang juga semakin memiliki pikiran yang terbuka gitu ya. Semoga kita bisa lebih aware ya, dan gak mudah tergoda sama kata-kata manis dari pelaku sexual abuser ini. Dan please, kita harus sama-sama memerangi para korban supaya mereka lebih berani untuk speak up. Ini gue ulangi lagi sekali lagi ya. Oke, sampai jumpa lagi di Unseen berikutnya. Kalau misalnya kalian suka sama kontennya, jangan lupa di like, comment, share. Dan juga kalau misalnya kalian punya cerita menarik yang pengen di-share ke kita, siapa tahu nanti cerita bisa kita ceritain. Langsung aja kalian email cerita kalian di fadipotret@gmail.com.